Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas pekerjaan dan juga hari-hari kita. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan, sehingga Tuhanlah yang akan memampukan kita menjalani setiap kehidupan kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2, demikianlah dikatakan. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia sebagai ciptaan Allah yang begitu mulia, yang segambar dan serupa dengan Tuhan, menjadi rusak karena manusia melakukan pelanggaran, melakukan yang tidak melawan aturan yang Tuhan nyatakan kepada manusia. Ketika Tuhan memberikan aturan, maka hendaklah manusia itu taat kepada aturan, tetapi di dalam perjalanannya manusia melanggar aturan Allah, sehingga manusia disebut dengan manusia yang berdosa. Keberdosaan manusia ini akhirnya menjadikan manusia itu terpisah dari Allah yang adalah kudus, sehingga manusia itu sangat-sangat jauh dari Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hubungan yang begitu jauh antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus ini menjadi satu misi Allah untuk memperbaiki manusia yang berdosa ini kembali kepada Allah itu sendiri, sang pemilik ciptaan. Maka ketika manusia berdosa, yang berdosa bukan hanya manusia saja, tetapi seluruh dunia atau seluruh ciptaan jadi ikut berdosa. Karena keberdosaan manusia itu pada akhirnya merusak tatanan, merusak ciptaan, dan merusak apa yang Tuhan sudah kerjakan. Karenanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Allah mengorbankan dirinya, mengutus anaknya yang tunggal, yaitu yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus, yang mana Allah menjadi manusia. Allah turun menjadi manusia yang fana. Dia rela menjadi manusia yang tidak memiliki kekuasaan seperti Allah di sorga. Tetapi dia siap menjadi manusia yang terbatas, walaupun dia adalah yang tidak terbatas. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Maka misi itu dia kerjakan. Dia rela menjadi yang fana demi menyelamatkan manusia yang fana itu. Sehingga apa yang mau kita nyatakan dalam penyelamatan Allah, maka disinilah kita mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini, bahwa kedatangan Yesus bukan hanya untuk menyelamatkan satu bangsa, bukan hanya menyelamatkan manusia saja, tetapi keselamatan itu terjadi secara universal, secara keseluruhan, sehingga setiap manusia yang diciptakan oleh Allah yang mau percaya, yang mau datang kepada Tuhan, yang mau merubah dirinya dan mengikuti Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka pendamaian itu dinyatakan. Karena jelas firman Tuhan ini mengatakan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Yesus yang mati di kayu salib itu adalah simbol pendamaian antara kita, manusia yang berdosa, dengan Allah yang kudus. Sehingga tidak lagi ada jarak antara manusia dengan Allah, sehingga kita sudah menjadi umat Allah yang dekat dengan Allah.
tidak lagi jauh karena dosa, tetapi kita dilayakkan dan mampu didekatkan karena kasih Allah yang telah mengampuni segala dosa-dosa kita. Jadi bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita, yang telah mendamaikan kita dari segala dosa-dosa kita. Sehingga kita menjadi umat Allah. Dengan pendamaian itu, maka layaklah kita untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kasih, untuk melakukan pendamaian antara kita dengan dunia ini. Maka jelas, pendamaian itu bukan hanya kita saja, bukan hanya orang Kristen saja, bukan hanya Israel saja, tetapi seluruh dunia akan menerima pendamaian itu. Dan ketika seluruh dunia telah menerima pendamaian itu, maka kita ini menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jika kita menerimanya, jika kita mengaminkannya, jika kita percaya akan pendamaian Tuhan, maka keselamatan itu akan terjadi. Keselamatan itu telah terjadi dan telah kita terima pada saat ini. Maka keselamatan itu dimulai dari bagaimana kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan kita mengamini itu semua dan menjalani hidup kita di dalam keselamatan itu. Maka kita akan berdamai dengan diri kita, dengan segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu, sehingga disitulah pengampunan akan diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang mau merubah dirinya, yang mau membuka dirinya untuk mengampuni, seperti apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus di dalam doa Bapa kami. Ampunilah segala dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Disitulah dimulai pendamaian itu, mendamaikan diri untuk mengampuni. Disitulah pengampunan dibukakan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang telah mengampuni kami secara universal, dan Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk kami datang kepadamu dan menjalankan apa yang telah Engkau berikan kepada kami sebagai anugerah yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, ajari kami menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah Engkau damaikan, sehingga kami bukan berdamai hanya manusia, tetapi kepada seluruh dunia. Ajari kami Tuhan, sebagai anugerah berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, jadikanlah kami menjadi saluran berkat-Mu untuk menyatakan kasih setia-Mu dan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang memberikan kesehatan kepada yang sakit, yang memberikan penghiburan kepada yang berduka. Dan biarlah kami Tuhan hidup di dalam penyertaan-Mu, dan jadilah setiap kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.